Iya, selamat masuk. Halo. Dengan siapa saya berbicara? Dengan Hanifah. Oh iya, mau dipanggil Mbak atau Kak nih? Panggil Mbak. Oke, dengan Mbak Hanifah ya? Oke. Selamat siang Mbak Hanifah. Perkenalkan, nama saya Chandrika. Saya ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini. Jadi Mbak Hanifah datang sini atas konsultasi dari dokter ya? Oke, kalau begitu boleh saya lihat hasil dari dokter terlebih dahulu? Hasil pemeriksaan dari dokter? Saya izinkan Mbak ya. Oke, kemudian berarti di sini Mbak ada diagnosisnya itu ada chronic heart failure ya, gagal jantung kronis, dan kemudian tekanan darah tinggi, juga gangguan fungsi ginjal. Lagi komat ya Mbak ya, ya sedikit masih soalnya di sini. Oke, berarti diagnosisnya ini, oke, diagnosisnya berarti sudah diberitahu ya tadi sama dokter. Ya. Nah, semoga cepat sembuh ya Mbak ya. Ya, oke, tujuan konsul kita hari ini itu adalah untuk mengetahui atau menilai bagaimana sih kebiasaan makan Mbak sehari-hari ini gitu, dan juga akan mengevaluasi pola makan Mbak untuk membantu Mbak dalam penyembuhan atau pemulihan penyakit Mbak ini. Kemudian juga saya akan menyusun rencana pemantauan agar penyakit Mbak ini bisa sampai bersama tim medis akan memantau bagaimana penyakit Mbak ini dari hari ke hari. Oke, tapi sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan posisi ini bersifat sukarela, dan juga bahwa nanti saya akan menanyakan beberapa hal yang sedikit mungkin pribadi menurut Mbak, jadi saya sangat meminta ketersediaannya. Apakah Mbak bersedia untuk melakukan sesi konseling kali ini bersama saya? Oke, baik, terima kasih Mbak. Kemudian semua data yang saya dapatkan dari Mbak dan juga dari dokter Mbak itu akan saya gunakan dengan hati-hati dan dengan sebaik-baiknya, tidak akan saya salah gunakan dan hanya akan saya gunakan untuk keperluan medis saja. Kemudian oke, dari data-data di sini berarti Mbak ini baru berusia 25 tahun ya? Baru tahun bulan apa berarti? Iya. Kemudian berat badannya ini baru ditimbang tadi di poli, atau Mbak itu menggunakan berat badan yang lama? Tadi berdiri. Oh, baru tadi ditimbang gitu. Oke, berarti tadi berat badannya 72 kg ya? 72 kg, berat badannya 195. Nah, tapi di sini di poli itu dikasih catatan nih Mbak. Karena Mbak ini ada gagal jantung ya, ya gagal jantungnya juga kegagalan ginjal itu kan, jadi ada edema ya Mbak. Nah, edema itu akhirnya 74 ini tuh 72 kg itu bukan berat badan Mbak yang asli. Jadi berat badan yang Mbak yang asli itu cuma 64 kg. Nah, ini tuh ada perbedaan 8 kg, jadi perbedaannya cukup besar. Gitu. Jadi karena kenaikan 8 kg itu bukan dari lemak, kan biasanya kita berpikir kalau naik nih berat badannya pas dari lemak kan. Enggak Mbak, kalau untuk Mbak ini naiknya itu gara-gara dari cara ini. Nah, cara Mbak ini tuh nggak bisa keluar karena balik lagi adanya kegagalan ginjal yang akibat dari kegagalan tersebut, gitu kan. Kemudian ya terlihat juga dari kaki Mbak Hanifah yang sedikit membengkak ya, pasti sudah tidak nyaman gitu ya untuk berjalan gitu ya. Nah, oke. Kemudian dari hasil laboratoriumnya juga sudah disampaikan di sini gitu. Hasil laboratoriumnya itu natriumnya itu sebenarnya cukup berada di ambang batas rendah gitu. Kan natrium normal itu 133, tapi di sini cuma 31, itu memang rendah. Lalu kaliumnya cukup tinggi. Kemudian ureumnya juga tinggi, ureum dan kreatinnya juga tinggi. Ini ureum sama kreatin ini menunjukkan fungsi ginjal gitu. Berarti memang fungsinya itu sedang terganggu karena ureum sama kreatinnya lagi tinggi gitu. Kemudian BNP-nya juga tinggi, itu menunjukkan berarti beban jantungnya cukup berat karena kan gagal jantung ya, jadi cukup berat lah kerja jantung untuk memperbaiki ininya Pak. Kemudian anemia, Mbak juga mengalami anemia ya, cukup rendah juga hemoglobinnya. Ini kalau boleh saya tahu anemianya memang dari awal sakit atau emang sudah anemia gitu dari awal? Soalnya biasanya memang wanita-wanita Indonesia itu seperti seumuran Mbak Hanifah dan juga saya tuh memang sering anemia gitu, memang sudah masalah nasional lah gitu. Ya, emang dari dulu. Wah, dari dulu gitu. Oke. Nah, dokter juga sudah menjelaskan kan ya, selain gagal jantung yang Mbak alami ini juga sudah menyebabkan ke ginjal. Ya. Oke, gitu. Kemudian dari pemeriksaan fisik gitu kan ya, Mbak ini kira-kira ininya apa aja nih keluhannya? Ini kan saya buka. Makanya berat dong teman-teman. Terus juga sesak, terus suka berdebar di dalam gitu.
ya karena mbaknya juga ada gangguan jantung ya, jadi kayak berdebar gitu kan ya. Itu kan sakit banget mbak ya. Iya. Susah. Kemudian asupan makannya mbak sehari-hari itu gimana biasanya? Biasanya saya itu makannya suka yang asin-asin. Oh, Saya iya. juga suka ikan asin. Terus biasanya pakai kecap gitu. Terus kalau untuk sayur-sayuran gitu saya sukanya cuma sayur asam. Saya rasa sama enak sih mbak, saya juga suka sayur asin banget. Ya berarti sangat-sangat mencerminkan Indonesia sekali ya mbak ya. Ikan asin, kerupuk gitu ya. Kalau bapak kan sering konsumsi nggak mbak? Jarang sih. Oh jarang ya. Kenapa tuh mbak? Soalnya nggak suka aja. Oh suka aja. Nggak terlalu suka banyak buah-buahan gitu. Oh ya biasanya sukanya apa mbak? Sukanya kayak pisang. Oh iya bisa. Tapi ya karena mbaknya kalorinya tinggi ya, kayaknya bisa tidak saya sarankan ya mbak ya. Untuk minum kira-kira sehari berapa kali mbak? Kalau untuk minum itu cuma 6 sampai 7 gelas. Oh berarti kurang ya mbak, soalnya rekomendasinya itu 7 gelas mbak. Terus memang kalau misalnya dari recall ya, dari yang mbak sudah beritahu pada saya gitu, memang kayaknya mbaknya ini jarang makan ya, atau nggak suka makan gitu loh, gimana? Iya, masih makan gitu loh. Cuma karena makan yang lagi turun kayak sebenarnya tuh ini apa namanya nggak berasa gitu, jadi suka makan yang asin-asin. Oh biar berasa gitu ya, biar lebih nampol gitu ya. Oh iya. Terus konsumsi obat atau suplemen aja nih mbak kira-kira dari dokter gitu, dari apa? Ada obat hipertensi. Oh obat hipertensi. Dari kapan mbak obat hipertensi? Dari 2 tahun yang lalu kan ada hipertensi juga. Oh Jarang sih. kenapa? Kenapa jarang minum? Karena sibuk kerja kan. Aduh, Lupa ampun. gitu. Iya. Mulai sekarang diminumnya biar aja nih mbak. Soalnya ini udah ini biar mbaknya juga ini sehat ya, makin sehat makin ini makin kuat gitu. Oke, habis itu berarti jadi memang pada dasarnya berat badan mbak 72 itu bukan berat badan asli gitu kan ya, karena berat badannya dari 5 gitu. Mereka sampai 8 itu sudah termasuk ya, sudah fase yang note ya, yang sudah mulai berat gitu kan. Kemudian itu juga karena adanya penumpukan cairan di paru-paru, karena kinerja jantung yang tidak bekerja optimal untuk memompa darah gitu, sehingga cairannya menumpuk di kaki dan paru-paru Mbak Hanifah gitu. Dan karena itu Mbak Hanifah merasa sesak dan juga punya bengkak karena cairan yang penumpukan cairan tersebut gitu. Kemudian dari sorry aku jangan itu kalau misalnya dari pola makan ya memang mbaknya juga makannya cenderung tinggi natrium ya, tinggi natrium, dan kemungkinan juga jadi salah satu penyebab dari tekanan darah mbak yang sudah 2 tahun itu kalau boleh tahu emang dari keluarga ada periwayat atau gimana? Iya dari. Oh iya, memang kalau misalnya keluarga juga sudah ada riwayat, maka kalau tidak dijaga itu bisa kena juga sih. Jadi memang sekarang prioritas kita adalah untuk meringankan kondisi ataupun gejala yang Mbak Hanifah alami gitu. Ya, kemudian kenapa garam juga perlu kita batasi, karena garam itu dapat menambah cairan. Kalau misalnya Mbak Hanifah sering makan garam lagi, makan garam lagi, kayak makan ikan asin lagi, makan kerupuk lagi, itu lama-lama cairannya makin berubah. Jadi edema kaki ini karena garam. Iya, maksudnya partly iya karena hipertensinya itu, dan hipertensinya itu karena kan mbaknya juga suka makan garam kan tuh. Nah makanya nanti ya saya merekomendasikannya adalah pembatasan garam ya, pembatasan makan asin yang Mbak Hanifah makan depan. Karena kan Mbak Hanifah juga suka makan kecap kan? Iya. Nah itu Mbak, kecap itu salah satu sumber garam tinggi yang sangat tidak diketahui orang biasa gitu biasa. Karena manis kan? iya manis tuh karena orang pikir kalau oh yaudah manis sama nih. Enggak mbak, semua saus-sausan yang botolan itu kandungan racunnya tinggi mbak. Jadi saya juga berharap Mbak Hanifah mengurangi kecap gitu ya, selain mengurangi kerupuk, ikan asin dan juga yang goreng-gorengan gitu. Kemudian pembatasan cairan. Nah sesuai dengan instruksi dokter ya, dan juga diagnosis yang sudah diberikan oleh dokter juga pasti memberikan instruksi bahwa Mbak Hanifah juga harus mulai mengurangi cairannya. Nah ya itu juga kenapa dikurangi cairannya itu karena Mbak Hanifah juga sudah sudah ada edema ya, takut nanti kalau misalnya cairannya nambah terus gitu, takutnya nanti malah cairan jadi nambah mbak, karena makin banyak cairan yang masuk dan tapi makin sedikit cairan yang keluar, berarti kan di dalam mbak. Jadi kita memang berusaha untuk menetapkan kebutuhan cairan Mbak Hanifah supaya kita perbaiki dulu edemanya, kita perbaiki dulu penumpukan cairannya. Setelah penumpukan cairan sudah kita perbaiki, Mbak Hanifah bisa mulai minum
tanpa batasan gitu, misalnya minumnya nggak perlu kita batasin kayak nggak boleh lebih dari segini gitu. Dan saya juga bersaran kalau misalnya Mbak Rifa juga kalau misalnya sudah sembuh ya, semoga saya sembuh, amin, itu minum air putih lebih banyak lagi Mbak. Memang air putih itu bagi beberapa orang tuh kurang disukai gitu kan, kurang enak gitu kan, tapi itu sangat penting bagi tubuh Mbak, itu tidak bisa digantikan oleh apapun gitu. Terus kemudian proteinnya juga cukup ya, karena Mbak Rifa juga memiliki mulai mengarah ke gagal ginjal, jadi proteinnya cukup di 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Dalam hari ini paling cuma 64 gram ya, tapi saya perlu ingat lagi karena protein ini paling Mbak ngiranya oh ayam segini berarti semuanya protein, itu enggak Mbak. Jadi mungkin nanti akan saya follow up lagi menu-menu yang sudah saya buat. Nanti apakah Mbak bersedia mengikuti menu yang saya buat untuk Mbak? Terima kasih. Kemudian tes sekarang juga sebelum kalian dari punya, karena Mbaknya juga ini ya sesak nafas, jadi saya berpikir kalau misalnya nanti Mbaknya makan itu kan makan ikan nasi berat, kamu masih ada ya? Pasti sulit kan? Iya, enak. Tapi sulit tapi enak ya. Jadi nggak bisa ini ya, cuman ini. Nanti akan saya berusaha berikan Mbak porsi yang lebih lunak lagi supaya mudah ditelannya gitu kan. Kemudian porsi kecil tapi sering nanti akan saya susun itu 5 porsi, 3 makan utama dan juga 2 selingan. Oke. Kemudian bumbu-bumbunya ya kita coba untuk tidak memakai garam dan masako ya Mbak ya, dan MSG situasi sangat sulit gitu kan ya, kita kembali ke rempah-rempah karena negara kita kaya rempah-rempah Mbak ya. Seperti bawang putih, bawang merah, jahe, serai ataupun daun jeruk gitu. Nah, dengan rekomendasi ini apakah Mbak bersedia mengikutinya? Saya juga berusaha membantu Mbak bersama dengan tim medis yang seperti dokter juga apoteker. Terima kasih Mbak atas komitmennya. Saya sangat menghargai itu dari Mbak Rifa. Artinya Mbak Rifa juga sudah bertekad untuk sembuh ya Mbak ya. Pasti nggak enak kan ya selalu nafas gitu berat itu. Nah, kemudian tujuan dari rekomendasi yang sudah saya berikan itu memang bertujuan yang pertama untuk mengurangi cairan yang menumpuk di tubuh Mbak Rifa, seperti sudah dijelaskan gitu kan, di rongga dada ataupun di kaki, untuk supaya Mbak Rifa tidak merasa sesak dan juga sulit berjalan gitu. Kemudian untuk menurunkan dan mengontrol tekanan darah Mbak Rifa sendiri gitu kan, karena tekanan darah Mbak Rifa juga sudah tinggi karena Mbak Rifa juga hipertensi kan. Iya. Kemudian saya juga berusaha untuk mengurangi beban kinerja beban jantung yang masih sudah berat dari awal. Kan? Kemudian jaga kadar elektrolit terutama untuk kalium dan juga natrium supaya tetap dalam batas aman, karena kaliumnya juga sudah sangat tinggi. Saya juga akan berusaha membatasi bahan makanan yang tinggi kalium gitu loh, dan juga yang tinggi natrium. Kemudian saya juga berusaha untuk memperlambat keburukan fungsi ginjal gitu, karena Mbaknya juga sudah chronic failure, gagal ginjal kronis gitu kan. Saya berusaha untuk tidak membuat ginjal Mbak itu semakin ini, karena gini loh Mbak, jantung sama ginjal itu cukup berkesinambungan gitu. Kalau misalnya Mbak ini terus-terusan, Mbak ini terus-terusan hipertensinya naik, nanti ginjalnya juga bisa rusak. Makanya kita berusaha untuk menurunkan hipertensi tekanan darahnya Mbak Rifa supaya kita juga bisa memperlambat ke fungsi jantung, fungsi ginjal dari Mbak Rifa gitu. Nah kemudian nanti setelah dari konseling ini, konseling kita sudah mau berakhir ya Mbak Hanifa ya. Jadi saya berharap Mbak Hanifa bisa datang lagi ke saya, entah itu seminggu atau 2 minggu lagi, untuk kita bisa mengevaluasi bagaimana sih pola makan Mbak setelah dari saya, setelah bertemu saya, dan juga bagaimana kondisi Mbak Hanifa setelah saya berikan diet dan juga edukasi seperti ini gitu. Apakah Mbak bersedia mengikuti saran-saran saya dan juga menurut saya yang akan saya sampaikan nanti ke Mbak Hanifa? Baik, itu dia konseling kita hari ini. Kondisi saya berterima kasih banyak atas waktu yang sudah Mbak Hanifa berikan kepada saya. Saya berharap Mbak Hanifa segera sembuh dan bisa beraktivitas dengan lancar lagi secepatnya. Nanti untuk rencana diet seminggu akan saya sampaikan kembali Mbak Hanifa. Saya kirimkan selambat-lambatnya malam ini. Kemudian kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang enak atau kurang paham, bisa Mbak tanyakan terlebih dahulu. Jadi udah semua ya? Oh ya, terima kasih Mbak. Kayak kalau misalnya saya ada kurangnya atau saya ada salahnya, mohon maaf. Saya juga terima kasih karena Mbak Nika juga sudah terbuka pada saya. Terima kasih Mbak ya. Itu dia sesi konseling kita hari ini. Saya terima kasih juga pada Mbak Hanifa yang sudah mau mendengarkan saya. Terima kasih Mbak Hanifa. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Nanti bisa kita buat khusus ke apotek ya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Semoga lekas sembuh Mbak Hanifa.